Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi menjelang siang, Ananda kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia tentang struktur berita. Untuk materi kali ini kita akan membahas eh, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, kenapa kita harus menelaah struktur dan kebahasaan teks berita? Ya tentu saja agar teks berita yang kita buat adalah teks berita yang baik dan sehingga bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar dengan baik pula. Baik. Untuk teks berita ini referensinya adalah halaman 10 sampai 17 di buku Marbi kelas 8 atau VIII dalam angka Romawi di halaman 10 ya, halaman 10. Baik, mungkin Ananda bisa buka juga halaman 10 teks Marbi ya. Ya, Bapak mengingatkan untuk Ananda agar setiap video e-learning yang di-upload atau yang setiap video e-learning yang ditugaskan tiap minggunya, tiap jamnya itu dibaca secara tuntas. Jangan cuma lihat tugasnya saja, jangan hanya melihat tugasnya saja karena materi yang disampaikan sangat penting untuk bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang struktur teks berita. Nah, jadi secara umum teks berita itu strukturnya ada 4. Ada kepala berita atau headline, ada teras berita atau lead, kemudian ada tubuh berita atau body, dan ada kaki atau leg. Nah, jadi untuk kepala berita ini yaitu berisi judul utama yang biasanya ditulis besar. Misalkan di sini nih, di berita ini, Anies COVID-19 masih ada di sekitar kita, testing harus ditambah. Nah, itu lead atau headline berita. Nah, kemudian teras berita. Nah, teras berita itu adalah paragraf pembuka yang berisi intisari berita. Misalkan COVID-19, jumlah kasus COVID-19 terus bertambah misalkan. Diperlukan rapid test dan swab test yang lebih banyak lagi untuk menekan atau untuk melacak penyebaran COVID-19. Jadi intisari dari berita disebutkan terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada tubuh berita. Nah, kalau tubuh berita itu berisi isi dan uraian lengkap yang menjelaskan keseluruhan dari berita. Nah, isinya ini bisa misalkan tentang tadi kan jumlah kasus, kemudian peta penyebaran kasus kalau dalam kasus corona atau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran corona misalkan. Kemudian kaki atau leg yaitu biasanya berisi penutup. Nah, agar COVID-19 tidak dapat diatasi, misalkan agar COVID-19 dapat diatasi diperlukan kerjasama berbagai stakeholder. Atau misalkan menggunakan kata-kata yang khusus. Anies menyimpulkan, misalkan Gubernur Anies menyimpulkan bahwa kita harus bahu-membahu dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Ananda juga bisa membaca di halaman 10 untuk struktur teks berita ini. Nah, kemudian ya ini di halaman 10 bisa dibaca atau dilihat di slide juga. Di sini ada kepala berita atau headline, sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ini kepala berita. Kemudian teras beritanya, Ridwan Sururi, seorang pria paruh baya, seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dikoleksinya. Tak kurang dari 100 judul buku miliknya
dengan beragam judul ditawarkan pada masyarakat di sekitar Kabupaten Banyumas untuk dibaca secara cuma-cuma. Agar warga bersimpati, Sururi begitu dia disapa mengedarkan buku dengan cara unik. Ia menawarkan buku kepada masyarakat, khususnya anak sekolah, dengan bantuan seekor kuda. Ia menyebut kegiatan itu sebagai kuda pustaka. Kuda miliknya dibebani 2 buah keranjang di kanan dan di kiri, yang terisi puluhan buku. Kuda itu berjalan dituntun sang empunya, sembari menawarkan secara santun pada warga. Sesekali untuk menghemat tenaga, ia menggunakan 2 ekor kuda. Satu kuda dikendarainya. Jadi berita ini menjelaskan tentang seseorang yang bernama Sururi yang mengedarkan buku untuk masyarakat baca lewat kuda dengan mengendarai kuda. Nah, kemudian di sini ada tubuh berita atau isi berita. Sulitnya itu kalau musim hujan. Kalau diedarkan buku takut basah. Kudanya juga bisa masuk angin, kata Sururi. Dia mengakui ide kuda pustaka berawal dari sebuah hobi memelihara kuda. Setelah bertemu dengan kawannya bernama Nirwan, hobi itu diubah agar bisa lebih bermanfaat. Sururi yang akhirnya selain memelihara kuda, juga menyelipkan usaha meningkatkan minat baca warga. Sururi mengatakan, melalui bantuan temannya itu, dia akhirnya menawarkan buku secara keliling. Buku yang dibaca warga tidak dipungut biaya. Ia ingin agar daya baca warga meningkat. Alhamdulillah, masih bisa berjalan sampai sekarang. Saya edarkan tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau jauh biasanya menggunakan 2 kuda. Kalau dekat cuma 1, jalannya dituntun, paparnya. Niatan baik itu ternyata terdengar hingga Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jateng saat berada di Banyumas menyambangi kuda pustaka keliling Sururi. Ia kemudian ikut membantu 2 dus buku setelah sebelumnya melihat koleksi buku yang ada. Kalau Nirwan itu teman saya di UGM, dia dulu belajar teknik nuklir, kata Ganjar. Kemudian ini kaki berita yang terakhir. Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu pun menyemangati Sururi untuk terus menjalankan niat baik itu. Ini ada upaya meningkatkan minat baca unik dengan kuda. Kami dukung, kami bangga, ujar Ganjar. Nah, jadi insya Allah ya sudah paham mana yang bagian headline, mana yang bagian teras, kemudian mana bagian yang tubuh atau isi, kemudian mana yang bagian lead atau kaki berita ya. Nah, kemudian kita akan coba menelaah kebahasaan teks berita. Nah, di sini ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung dan tak langsung. Nah, fungsi teks berita adalah menyampaikan informasi dengan menggunakan data yang akurat. Data tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Nah, bedanya kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung itu adalah kalau kalimat langsung ada tanda kutip 2. Nah, di awal dan di akhir kalimat. Nah, kalau kalimat tidak langsung disampaikan oleh penulis. Nah, misalkan di sini Musa mendapatkan penghargaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Pria yang kulitnya sudah sedikit terkelupas disengat panasnya pantai ini tak kuasa menahan rasa harunya bisa mendapatkan penghargaan Kalpataru. Nah, ini kalimat tidak langsung, tandanya tidak ada tanda kutip 2 dan ditulis oleh penulis. Kalau kalimat langsung ada ucapan dari pembicara atau dari narasumber. Saya datang tidak bawa apa-apa ke sini. Datang badan masih basah-basah naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih saya penghargaan untuk penyu, kata Musa. Nah, itu kalimat langsung ya. Insya Allah Anda dapat membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kemudian menggunakan kata kerja mental, ciri kebahasaan dari teks berita. Kalau tadi kan menggunakan kalimat atau kata langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian menggunakan kata kerja mental yang kedua. Nah,
Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir dan merasa. Jadi melibatkan indera ya, melibatkan tubuh atau melibatkan psikologi dari pembaca penulis atau pembaca. Nah, di sini pemerintah harus melihat, yang ini yang menulis ya. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Nah, kata melihat yang dicetak tebal, kata melihat dalam kalimat ini menunjukkan proses mengindrai dengan indera penglihatan. Jadi ada kata melihat. Nah, ini kata kerja mental contohnya. Mengindrai, berpikir, merasa. Ya, seperti itu. Nah, contohnya yang kedua, saya mengerti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah. Nah, mengerti ya. Kata mengerti juga menunjukkan proses memahami atau berpikir. Masih masuk kata kerja mental. Kemudian intinya yang melibatkan indera atau psikologis dari penulis itu kata kerja mental tergolongnya. Kemudian contoh yang ketiga biar lebih paham. Masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kata khawatir di sini menunjukkan proses merasa. Tadi ya. Khawatir, mengerti, melihat itu salah satu contoh kata kerja mental ya. Atau kata kerja mental yang lain apa? Misalkan mendengar. Saya mendengar berita bahwa perekonomian Indonesia alhamdulillah baik-baik saja. Nah, merasa atau mendengar. Kemudian saya melihat, tadi sudah ya. Saya berpikir, saya mengerti. Ya, semacam itu. Nah, yang ketiga tadi ada kata langsung tidak langsung, kemudian kata kerja mental, dan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Jadi konjungsi itu atau kata hubung temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena waktu merupakan unsur utamanya. Berikut ini beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita. Misalkan lalu dia berlari hingga finish misalkan. Kemudian sesudahnya, selanjutnya, setelah itu, sebelumnya, ketika, sambil, sebelum, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudahnya, tatkala. Intinya kata hubung. Jadi misalkan Andi datang ke sekolah kemarin ketika Fajar mulai naik misalkan, gitu kan. Jadi ada kata penghubung antar kalimat satu dengan kalimat kedua. Misalkan Andi tinggal bersama neneknya semenjak dia masih kecil. Ada kata semenjak di tengah kan. Itu penghubung antar kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan keterangan waktu. Nah, bedanya apa nih antara konjungsi temporal kan menunjukkan waktu juga dengan menggunakan keterangan waktu. Nah, kalau konjungsi itu kata hubung yang menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalau keterangan waktu itu hanya menyerangkan keterangan. Misalkan kemarin Rudi berangkat ke sekolah atau Rudi berangkat ke sekolah kemarin. Nah, intinya bisa di awal, bisa di akhir. Yang jelas keterangan waktu adalah menjelaskan tentang waktu. Misalkan biasanya Andi belajar di sekolah. Misalkan pernah juga adalah keterangan. Pernah saya berlibur ke Meksiko. Misalkan sering, kemudian sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, selalu, atau 2 hari yang lalu. Itu juga merupakan keterangan waktu. Intinya yang berhubungan dengan waktu, tapi bukan konjungsi, itu keterangan waktu ya di sini. Nah, kemudian yang terakhir kaidah dari teks berita di dalam bahasa Indonesia itu adalah menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata kerja baku di sini dan tabaku sudah Bapak kelompokkan di buku
Marbi juga ada di halaman 14, kalian bisa baca. Di sini contohnya apotek, apotik. Nah, kata yang bakunya itu apotek, nah, bukan apotik. Fitnah, bukan fitnah. Nah, silahkan, silakan, bukan silahkan. Nah, di sini silahkan Ananda belajar dibaca sendiri atau gunakan kalimat-kalimat kata-kata ini untuk membentuk kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dapat dibaca secara keseluruhan. Nah, kemudian sebelum ke tugas, jadi tadi kita belajar tentang struktur dari teks berita. Ada headline, ada teras atau lead, kemudian ada isi berita, kemudian ada penutup. Nah, kemudian juga kita belajar ciri kebahasaan bahasa Indonesia. Ada kata langsung atau ada kata tak langsung, kemudian ada konjungsi temporal, ada konjungsi menerangkan waktu, kemudian ada kata kerja mental tadi, dan ada menggunakan bahasa baku. Nah, jadi dari struktur kemudian kaidah bahasa Indonesia ini wajib Ananda pahami agar Ananda dapat nanti ke depan mampu membuat teks berita yang bagus dan pembaca dapat memahami beritanya dengan baik. Nah, kemudian untuk tugasnya ada 2 tapi insya Allah singkat-singkat. Ini yang pertama, identifikasi struktur teks berita. Jadi halaman 11 sampai 12 di buku Marbi itu ada teks tentang 2 pelajar Indonesia raih emas di ICYS 2013. Nah, Ananda identifikasi bagian mana yang termasuk kepala, kemudian teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, nanti Ananda klasifikasikan saja, tinggal ditulis, oh ini dari sini kepala, ini dari sini kaki, isi. Nah, cukup segitu saja. Nah, kemudian yang kedua, Ananda buka halaman 15 dan 16 buku Marbi dan baca teks berita tentang seorang atlet difabel harumkan nama Indonesia. Nah, kalau yang kedua ini Ananda identifikasi ciri kebahasaan teks berita. Jadi Ananda buka halaman 15, di situ nanti dan di halaman 16 ada tabel halaman yang berisi misalkan mana yang termasuk kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, dan keterangan waktu. Jadi klasifikasikan, tuliskan dari judul teks berita tentang seorang atlet difabel. Misalkan konjungsi waktunya ada semenjak, misalkan ada kata semenjak, ya tulis kata semenjaknya. Atau kalimat langsung, kalimat dari mana sampai mana, misalkan saya pergi ke Brazil bersama presiden, kata Musa. Nah, itu kan kalimat langsung. Nah, Anda tulis seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak, singkat saja. Semoga Ananda dapat paham. Jika masih belum paham, coba bisa di playback materi hari ini, materi video ini, dan tugasnya dikerjakan tepat waktu. Silakan. Tugas insya Allah tidak memberatkan, tapi tugas adalah challenge atau tantangan untuk kita agar lebih memahami materi dengan baik ya. Cukup sekian dari Bapak. Bapak berdoa semoga Ananda senantiasa sehat agar dapat beribadah kepada Allah SWT, dan salah satu ibadah itu adalah belajar. Nah, insya Allah ya, belajar adalah kewajiban dari setiap manusia. Ya, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.